warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun bersama saya lagi Novelia Yusin Sanggem di program podcast Cao Ekam. Kali ini kita ada di segmen kebudayaan. Sudah hadir di studio kita seorang pria gagah. Beliau adalah Kepala Bidang Seni dan Budaya Forum Silaturahmi Muli Mekanai Lampung Tengah. Dia adalah Abang Mujadid Subing. Apa kabar Abang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana nih aktivitas sehari-hari selama new normal? Ya seperti masyarakat kebanyakan. Rebahan. Iya. Sudah menjadi pejuang dong. Aktivitas di mana nih? Bandar Lampung atau Lampung Tengah? Sekarang di Lampung Tengah. Banyak di Lampung Tengah ya. Gimana nih? Forum Silaturahmi Muli Mekanai Lampung Tengah. Informasinya masih baru ya? Iya. Itu kapan itu terdirinya? Terbentuknya Forum Silaturahmi Muli Mekanai Lampung Tengah di tanggal 25 Mei 2019, di mana kita ngebentuk itu lagi bulan suci Ramadan. Wah. Dan luar biasa dari teman-teman juga antusias Muli Mekanai Lampung Tengah cukup wow. Ada sekitar hampir 1000 muli Wah. hadir. 1000 Itu Muli Mekanai. ya, momen Mantep. mungkin di Provinsi Lampung yang pertama kali mungkin kalau Iya. saya rasa. Muli Mekanai bisa Iya, bersatu. itu kita acara buka bersama. Buka bersama. Latar belakangnya apa sih kok? Kenapa baru 19? Yang pertama ingin ya ada sebuah wadah untuk Muli Mekanai untuk mengambil turut serta apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun dinas terkait. Kita ingin ikut turut serta membangun daerah kabupaten. Mengawal kebijakan pemerintah Iya. daerah ya. Iya. Komando ada siapa nih hari ini? Hari ini ketua kita Rosim Nyerupa. Oh, Bang Rosim Nyerupa. Itu berapa berapa tahun apa berapa generasi dalam anggaran dasarnya? Setahun sekali. Setahun sekali. Wah, itu. Jadi kalau mungkin Mei ini ya? Iya. Sudah lagi. Kenapa setahun sekali? Itu cepat sekali. Itu kayaknya program belum berjalan. udah mau diganti. Iya, sebenarnya banyak program-program yang sudah kita bikin, program jangka panjang dan jangka pendek, tapi karena corona atau pandemi, jadi ngadat. Forum Silaturahmi Muli Mekanai Lampung Tengah ini visi-misinya apa nih? Visi misi Forum Silaturahmi Muli Mekanai Lampung Tengah yaitu jejamo seandanan, gam semua gian sebalakan, dan bangkit bangun persatuan. Wah, ini kira-kira nih bagi Muli Mekanai atau pemuda-pemudi yang nggak ngerti bahasa Lampung nih apa nih, coba dijelaskan ini. Ya nih. Iya, artinya ini translate. Jejamo seandanan, kita sama-sama saling merangkul satu sama lain, terutama Muli Mekanai agar kesatuan kita tetap utuh dan tetap terjaga ukhuwahnya. Dan satu lagi agam semua ugian sebalakan. Kita saling membesarkan satu sama lain, jangan saling menjatuhkan. Itu kurang lebih begitu itu. Dan bangkit bangun persatuan, kita bangkit bersama-sama khususnya buat Muli Mekanai Lampung agar kita bangun menjadi pemuda-pemudi yang luar biasa di provinsi ini. Ya, membangun pemuda-pemudi yang berkualitas. Iya. Kepala Bidang Seni Budaya Forum Silaturahmi Muli Mekanai Lampung Tengah. Apa aja nih program yang dilakukan? Program yang kita lakukan yaitu membangun masyarakat atau Muli Mekanai agar dia ingin tahu dan ingin belajar tentang budaya Lampung, terutama bahasa. Dan juga ada sebuah program yang ingin kami rancang, ingin kami buat kemarin, tapi cuma karena pandemi, mungkin di bulan 3 kemarin, tapi karena pandemi dia akhirnya gagal, di mana kami ingin melakukan sebuah festival Muli Mekanai Lampung Tengah, festival budaya Muli Mekanai Lampung Tengah. Festival budaya. Di mana di situ kita akan membuat sebuah festival, ada pertunjukan tari, seni sastra Lampung, Wah. dan lain-lain. Belum. Karena corona ini Corona ya, ini. sedang
memang buat kita mati gaya. Mati gaya untuk melakukan apapun ini. Tapi ambil aja hikmahnya. Ya. Tadi sempat disinggung soal bahasa. Oh iya. Sebagai Muli Makane, sebagai Makane Lampung. Perkembangan bahasa di daerah kita ini seperti apa Bang, bahasa Lampung? Kita bicara tentang bahasa Lampung di provinsi kita cukup sangat menyedihkan, Sedih ya? sangat memprihatinkan. Iya. Dimana banyak Muli Mengane kita, dia malu, dia merasa sangat primitif apabila bertutur menggunakan bahasa Lampung. Logatnya aja malu, apalagi iya, bahasanya. logat aja malu. Bahkan di daerah-daerah khusus kami Lampung Tengah sana banyak yang sudah menggunakan bahasa-bahasa Gaul. Luar Iya, biasa. apalagi di Bandar Lampung udah hilang, udah habis ya, hanya di rumah-rumah saja mungkin Iya. bahasa. Nah, kenapa itu, Bang? Kok pemuda-pemuda ini Muli Makane ini sudah malu dan tidak mau menggunakan bahasa Lampung itu? Kira-kira apa sih penyebabnya? Penyebabnya karena pergaulan pertama. Pergaulan. Di mana ya bukan nasi umum lagi bahwa 70% atau 65% masyarakat Lampung adalah pendatang yang pertama. Dan kecintaan Muli Mengane akan budayanya sendiri itu sedikit Sudah terkikis ya karena dengan budaya modern. Kira-kira ada kesalahan nggak dari orang tuanya? Ya, orang tua Maaf tapi bukan nah, apa-apa. benar. Orang tua di sini sangat berperan penting. Iya. Dimana sering saya lihat dan sering saya temukan ayah terhadap anak, paman terhadap ponakannya, mereka bertutur layaknya pendatang kepada pribumi, berbicara dengan bahasa Melayu. Padahal kita memiliki bahasa yang sangat luar biasa, bahasa dan tulisan. Bahkan di dalam buku William Marsden perihal bahasa dan aksara, orang Lampung sangat beradab dan cerdas, di mana kita sudah memiliki bahasa dan tulisan yang belum tentu suku lain itu ada. Itu dan dia tercatat sangat baik. Iya. Nah, itu mungkin ya itulah kesalahan dari yang tua, mohon maaf. Tapi tidak mengajarkan yang muda-muda ini untuk bahasa. Mungkin karena ada apa ya, orang tua hari ini ya yang bicara bahasa Lampung itu nggak dibawa ke Cina, nggak dibawa ke Amerika, ya kan? Jadi nggak usah dipelajari. Yang dipelajari itu bahasa Inggris, bahasa Mandarin yang memang bisa dipakai untuk masa depan. Masa depan. Itu tadi primitif, ya dianggap primitif padahal jati diri orang Lampung. Betul. Kita nggak punya jati diri kalau kita nggak bisa bahasa. Nah, ketika bicara bahasa maka tadi singgung aksara. Aduh, aksara. Aksara ini kan variannya banyak nih. Nah, satu lagi nih yang menjadi problematika di Lampung, saya melihat tulisan itu sudah yang dipelajari itu sudah udah model apa ya namanya, motifnya sudah beda ya. Sudah sangat mungkin dipermudah dari aksara-aksara kuno, dan cara penulisannya pun sudah mengikuti alfabet. Apa benar ini menurut sebagai kepala bidang seni budaya? Perihal aksara Lampung ini adalah satu pengembangan dari aksara Pahlawan yang ada di Indonesia Selatan. Dan benar, aksara Lampung banyak sekali variannya, tapi setelah adat di Labuan Ratu tahun 82 kalau tidak salah, itu ada pembakuan dari aksara Lampung. 1977 kalau nggak salah. Oh, 1977. Agar dia baku dan kita semua bisa menggunakannya, karena ya suku bangsa Lampung ini cukup banyak, bukan ini lagi. Di situ biar kita semua menggunakan satu aksara. Dan kalau kita ngomong masalah aksara, ini lebih miris lagi tuh. Dari bahasa. Wah, lebih parah lagi ya. Mungkin bisa saya bilang 100% orang Lampung sudah 100% itu mungkin hitungan 20 atau 10% saja yang bisa tahu. Cuma 0,5 mungkin ya. Ya, bisa jadi. Orang-orang yang memang di bidangnya seperti guru ataupun bertokoh adat, selebihnya wow. Nah, bicara guru nih, kan pelajaran
mungkin abang pernah melihat mata pelajaran aksara Lampung hari ini. Yang saya lihat bang, itu tulisannya menyesuaikan dengan alfabet. Sedangkan kita kan kalau dulu informasinya ini ya, bicaranya ya sesuai dengan lafaz, ya kan. Misalnya pubian itu bukan pubian, tapi pubian. Nah, tapi kalau tulisan hari ini anak-anak sekolah dasar khususnya menuliskan dengan alfabet pubian. Itu salah yang mana, bener yang mana itu? Kalau secara hukum penulisan bahwa aksara Lampung kita harus tunduk pada bunyi. Kita harus tunduk pada bunyi. Harus tunduk pada bunyi. Kalau di sana pubian, dia harus pubian, bukan pubian. Bukan pubian. Indonesia. Iya, jadi itu Indonesia. Kemualian. Terus sendiri apa ya? Ada lagi melampaui. Iya, melampaui. Iya, bukan melampaui. Dia harus tunduk pada bunyi. Pada bunyi. Dan mirisnya hari ini pelajaran itu sesuai dengan alfabet, Bang. Kita harus tunduk dengan bunyi ya, Bang ya. Benar. Nah, saya sempat melihat beberapa mata pelajaran hari ini sekolah dasar itu sesuai alfabet. Sedangkan kalau bicara alfabet, maka kita nggak punya F. Kita nggak punya V, kita nggak punya Q, kita nggak punya X, kita nggak punya Z. Lalu bagaimana menuliskan? Kalau dia tidak, memang benar, di dalam aksara kita tidak memiliki huruf F, V, itu kita ganti dengan P. Kita tidak memiliki huruf Z jadi J. Jadi J bisa, dan juga S bisa. X itu bisa jadi S ya. Nah, tapi ketika penulisan ini guru-guru mengajarkan sesuai alfabet, kita kebingungan sendiri. Nah, mungkin kalau saya rasa tuh dari itu siapa sebenarnya? Ya benar tuh, itu bahaya. Itu siapa sebenarnya? Kurikulum yang dibuat tentang pelajaran bahasa Lampung, kalau saya rasa tidak melibatkan orang-orang yang mengerti. Iya, orang-orang yang mengerti. Tokoh adat kalau tidak mempelajari juga akan bingung. Nah, saya contohkan ini, ngomongin aksara. Ini perpaduan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Iya, benar. Ini pusat oleh-oleh Ganias Cakes. Ganias Cakes. Ya. Nah, kalau kita bicara alfabet, bicara aksara Lampung, menuliskan bahasa aksara Lampung dengan alfabet, maka akan tulis Ganias Cakes. Bukan Ganias Cakes lagi kan. Nah, ini salah satu contoh yang harusnya guru-guru pahami ya. Maaf ini tolong ya, siapa yang bisa merubah pusing saya guys. Karena saya adalah salah satu orang yang penggiat aksara. Jadi miris dan nggak ngerti mau kayak mana ini. Sedangkan anak-anak sekolah dasar ini udah nggak ngerti, nggak akan mempelajari lebih dalam, udah gitu dibuat salah pula. Banyak yang salah sebenarnya yang ada dari guru-guru saat mengajarkan, di mana mereka pusing pokoknya. Sebagai penggiat budaya ini, tolong ya bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di pemerintahan ini, bagaimana bisa budaya ini jangan dikaburkan, jangan aneh-aneh lah ya. Karena bicara aksara Lampung kan Bang, bukan bicara lagi masa depan untuk administrasi negara. Iya, benar. Tapi bicara pelestarian. Maka bicara pelestarian itu bicara masa lalu, bukan menambah-nambah yang baru. Forum silaturahmi mulai mengenai Lampung Tengah itu ada media sosialnya enggak? Ada. Nah, mungkin ada sebagian dari 1.000 anggota itu yang belum ingin masuk, Bang. Kita memiliki akun IG itu mulai mengenai Lampung. Mungkin teman-teman mulai mengenai Lampung Tengah bisa follow IG. Di situ kita selalu update setiap kegiatan kita dan apa yang kita lakukan di situ. Selain IG, Facebook ada? Facebook juga sama Ya, mulai mengenai Lampung Tengah. Iya, enggak banyak yang bisa kita obrol, tapi udah banyak banget itu dia bahasa, aksara, organisasi. Mungkin ada himbauan nice. untuk
masyarakat Lampung dan pemuda-pemudi. Saya himbauan mulai mengenai Lampung Tengah ataupun pemuda-pemudi yang ada di kabupaten saya Lampung Tengah. Mari kita galakan pentingnya berbahasa Lampung dan pentingnya kita mempelajari aksara Lampung, karena itu sebagai bentuk cinta kita terhadap kabupaten dan provinsi kita. Dan saya sangat mengharapkan dia dari dinas-dinas terkait dan dari Pemda ikut turut serta mengambil bagian untuk melestarikan budaya kita ini. Berilah kami ruang, berilah kami narasumber-narasumber dari balai bahasa ataupun dari yang ahli-ahlinya. Beri kami sebuah tempat untuk kami berdialog dengan yang ahli-ahlinya agar ada stimulus-stimulus untuk kami belajar banyak tentang aksara, bahasa, adat, dan budaya. Dan Oke, demikian obrolan santai kita bersama Kepala Bidang Seni Budaya Forum Silaturahmi Muli Melanai Lampung Tengah. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah ketika kita malu untuk bicara bahasa daerah kita sendiri, maka otomatis jati diri kita pun akan hilang. Ataupun apabila kita malu menggunakan bahasa kita sendiri, kita ada aib para leluhur. Iya, kita membuat aib untuk para leluhur. Iya, malu dong gitu. Piil ya. Piil kok nggak bisa bahasa Lampung, gimana sih? Oke, saya Novelia Yustin Sanggem bersama Bang Mujadid Subing pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.